Halo, hari ini kita bakalan ngebahas apa itu distribusi modern. Di video sebelumnya aku udah ngeceritain, bahwa distribusi ini sebenarnya bisnis yang sangat tradisional ya pada awalnya. Tapi karena ada terjadi pergeseran-pergeseran tren, pergeseran teknologi, dan pergeseran ataupun perubahan yang terjadi di global maupun di Indonesia, akhirnya ada sebuah disrupsi yang terjadi di industri yang sangat tradisional ini. Mmm, apa sih distribusi modern itu? Intinya gini, ya kalau dulu tuh distributor tuh kerjaannya konvensional sekali teman-teman, dari prinsipal ambil barang, buka PO, barangnya dikirim ke gudang, dari gudang distributor, teman-teman distributor akan meminta teman-teman sales yang di-hire oleh distributor untuk melakukan penjualan langsung ke outlet, menawarkan produk tersebut ke outlet-outlet. Nanti outletnya dibagi channelnya, channel GT, channel MT, channel local market, dan lain-lain gitu ya. Mereka menawarkan berdasarkan pricing-pricing yang sudah disusun, lalu nanti setelah ditawarkan barangnya laku, lalu diambil penagihan, besoknya buka TO lagi, buka order lagi, dikirim lagi dari gudang distributor, stok distributornya udah menipis, nanti order lagi ke prinsipal. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya sangat tradisional, teman-teman. Tapi balik lagi ya, saat ini tuh perubahan tuh masif banget gitu. Nah, jadi ada juga satu konsep namanya distribusi modern. Distribusi modern ini basically sama, perpindahan barang melalui jalur pemasaran distribusi, start dari prinsipal, sang pemilik brand, sang pemilik produk, langsung nanti didistribusiin baik dari distributor langsung, anak perusahaannya prinsipal, ataupun pihak ketiga, distributor partnernya, ataupun subdisnya di area-area yang tidak ada distributor besarnya, lalu akan dikirimkan ke toko-toko, akan dijual ke toko-toko lebih kecil, di mana end customer akan membeli dari toko-toko lebih kecil tersebut. Nah, namun proses ini itu akan melewati proses digitalisasi, ya. Digitalisasi itu transforming from traditional to digital. Bisa jadi transformasi yang terjadi adalah di prosesnya itu akan ditambahkan teknologi-teknologi yang akan membantu mengotomatisasi proses-proses yang tradisional ini, gitu ya. Ada banyak tools di supply chain, di distribusi yang bisa dipakai untuk melakukan otomatisasi jalur distribusi ini gitu. Ada yang di Salesforce Management, ada yang di Distribution Management System, ada yang di Warehouse Management, ada yang lain-lainnya. Nah, itu adalah salah satu framework transforming from traditional to digital. Nah, tentunya framework-framework yang tadi itu adalah salah satu dari bagian transforming from traditional to digital di bisnis distribusi. Namun balik lagi kepada pengertian dari distribusi modern adalah bagaimana teknologi ini berperan penting di dalam kegiatan saluran distribusi. Nah, teknologi apa saja yang biasa terjadi di Indonesia juga sudah terjadi dan sudah banyak brand-brand ataupun prinsipal-prinsipal yang sudah melakukan distribusi modern ini adalah dengan cara yang pertama, mereka menambahkan platform di dalam jalur transaksinya. Misalnya, distribusi ini kan ada B2B-nya ya. Sebelum sampai ke end customer itu ada penjualan antara outlet ke distributor ke prinsipal kan. Nah, ini kan udah jalurnya gitu ya, udah point to point-nya gitu. Nah, tapi bagaimana digitalisasi ini bisa mendisrupsi framework yang lama. Contohnya, biasanya outlet itu harus beli ke distributor dulu, ya. Dari distributor baru bisa kirim barang ke outlet, di mana yang sudah pasti distributor akan ambil margin dari barang yang misalnya dia beli ke prinsipal 1.000 perak, bisa jadi dia bisa jual 1.500 ke outlet, nanti outlet bisa jual 2.000 perak tuh ke end customer. Nah, itu contohnya. Nah, ada permainan margin di situ ya. Dengan adanya distribusi yang modern, ya, outlet-outlet yang lebih kecil ini bisa langsung beli ke prinsipal. Contohnya, di Indonesia itu udah banyak banget platform B2B yang memungkinkan bisnis to bisnis untuk transaksi langsung tanpa pihak ketiga. Jadi outlet kecil bisa langsung beli itu ke prinsipal. Tadinya modalnya 1.500 harus beli ke distributor, ternyata dia udah bisa langsung punya koneksi lewat
e-commerce, B2B platform, dan lain-lain, kita bisa langsung menjangkau ke prinsipalnya, ternyata dia bisa dapat harganya Rp1.000. Sehingga margin yang bisa dia dapat bisa jadi lebih besar ketika dia jualnya ke end customer. Nah, ini adalah salah satu contoh teman-teman, B2B platform mengubah supply chain gitu ya. Jadi nanti di si prinsipal dapat orderan dari outlet yang lebih kecil, ya langsung kirim lewat logistiknya, divisi logistik, baik langsung ataupun tidak langsung. Nanti kalau topik logistik kita bisa bahas di next video gitu. Nah, yang kedua adalah contohnya, teman-teman suka sekarang ngelihat ya, ada yang namanya live show ya, atau live selling gitu ya, atau biasanya teman-teman disebutnya shoppertainment, gimana shopping berbasis entertainment. Nah, kita nggak sengaja scroll-scroll medsos, ternyata ada orang yang lagi live streaming untuk ngejual produk-produknya. Kalau dulu mungkin teman-teman UMKM tuh yang sering lakuin live streaming, tapi FYI teman-teman, makin kesini brand-brand besar, principal, multinational company, multi-industri juga sudah mulai melakukan shoppertainment ini atau live streaming ini, di mana mereka akan menyalakan sebuah keranjang kuning di bawah, atau ya beda-beda platform, beda customer journey memang, tapi kurang lebih sebagai contoh ya, kita sebut saja ada keranjang kuning ya, di mana si seller akan menjajakan produknya, dijajar di depan. Teman-teman yang mau beli langsung hari ini check out, dapat harga khusus, harganya sama dengan harga distributor. Dia akan beli, check out, bayar, langsung diproses di tim logistik, akan dihantarkan beberapa hari ke depan ke rumah Anda. Nah, ini juga mengubah distribusi yang tadinya tradisional harus lewat distributor, belinya ke toko dulu. Kalau sekarang mah kita duduk di rumah, pesan-pesan bisa langsung nyampe. Ini juga adalah salah satu disrupsi di distribusi modern. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Tentunya sudah mulai memahami ya perbedaan antara distribusi tradisional dan distribusi modern. Tunggu topik-topik berikutnya di next video. Thank you.